dan harapan Bimbel Konstanta, ya. Video ini menjadi trigger buat kawan-kawan semua untuk mempelajari kembali materi tes wawasan kebangsaan terkait sistem politik Indonesia, sehingga pemahaman teman-teman semua itu bisa dipakai untuk menganalisa soal-soal HOTS tadi. Jadi higher order thinking skill ini agak sulit menurut saya, atau bahkan hampir tidak mungkin bisa dilakukan, ya, menganalisa, memahami jika tidak ada pengetahuan dasar terhadap materi tersebut. Jadi materi-materi yang kami sampaikan ini adalah materi-materi pengetahuan dasarnya, sehingga nanti pada saat bertemu dengan soal-soal HOTS kita bisa memaknai soal-soal tersebut, memahami soal-soal tersebut, menganalisa soal-soal tersebut dengan pengetahuan dasar yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga tidak mengambil kesimpulan yang keliru. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang tes wawasan kebangsaan, tentang sistem politik Indonesia. Salah satu materi yang cukup penting karena memang bicara tentang konten-konten persiapan kita untuk mengikuti seleksi kemampuan dasar, baik sekolah kedinasan maupun tes CPNS. Ya, teman-teman semuanya, materi ini relatif sering muncul juga dalam soal-soal TWK. Bicara tentang bagaimana sistem perpolitikan Indonesia yang menjadi suatu bagian wawasan tentang kebangsaan, ya. Nanti kita akan bicara tentang sistem politik Indonesia dan sebagian tentunya berkaitan dengan sejarah politik Indonesia. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti di video-video berikutnya kita akan buat sesi khusus untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum itu, ada baiknya untuk kawan-kawan semuanya, Sobat Konstanta, klik like, comment, dan share, ya. Dan jangan lupa nanti kalau udah jadi subscriber, tolong bunyiin loncengnya ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sistem politik Indonesia. Ini kita bicara soal pengertian definisi ya, biar kita paham gitu tentang terminologi yang kita gunakan. Sistem menurut Pamuji di tahun 1981 merupakan suatu kebulatan atau suatu keseluruhan atau suatu hal yang terpadu, kok yang kompleks dan terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian segmen-segmen yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh, terpadu deh, integrated. Sistem juga dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Jadi ada hubungan antara part-part atau bagian-bagian atau sub-sub sistem yang ada di bawahnya. Nah, pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem yang amat sangat besar. Bisa bayangin ya, satu pemerintah pusat, ada 34 pemerintah provinsi, dan ada lebih dari 500 pemerintah kabupaten dan kota. Bisa luar biasa itu. Itulah suatu sistem yang sangat besar sekali. Nah, definisi politik ya. Ini ada teman-teman yang anak-anak muda yang melek politik harus tahu juga ya definisinya gitu ya. Jadi jangan bias kita. Nah, asal mula kata politik berasal dari kata polis. Ya, dari kata polis yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul ada aturan-aturan, ada norma-norma, ada kewenangan, dan pada akhirnya ada kewenang atau kekuasaan. Nah, politik juga dapat diartikan sebagai sebuah wisdom atau kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah. Jadi bicara soal politik itu bicara soal kekuasaan, ya, menginfluence orang untuk dapat kekuasaan atau kepentingan. Jadi apa sih sebenarnya sistem politik?
Sistem politik kalau kita gabungkan nih definisi-definisi yang muncul, maka kita bisa mengambil sebuah simpulan yang baru, yang itu artinya adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsinya yang bekerja dalam satu unit-unit ya, atau suatu kesatuan. Dalam hal ini bicara tentang masyarakat atau sebuah negara. Ada beberapa sebenarnya definisi mengenai sistem politik. Ada menurut Almond bilang sistem politik itu interaksi ya, yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Jadi penyatuan dan penyesuaian. Sementara menurut Rusadi, sistem politik itu sebuah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik kita yang ada hubungannya satu dengan yang lain dan menunjukkan suatu proses yang selaras atau langgeng. Begitu kurang lebih. Nah, pengertian sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia artinya adalah kumpulan keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan dan pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Karena nggak mungkin bisa diselesaikan semuanya dalam waktu cepat dan sekaligus, nggak mungkin. Jadi harus ada skala prioritas. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Indonesia sendiri sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi. Jadi kalau ditanya apa sistem politik Indonesia, jawabannya demokrasi. Ya, demokrasi apa? Demokrasi yang menjiwai nilai-nilai Pancasila yang kita sudah bahas ya, materi Pancasila di materi yang sebelumnya, yakni sebuah sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Nah, itu jadinya yang apa ya nih? Itulah pengertian sistem politik Indonesia kita. Prinsip sistem politik demokrasi Indonesia. Tadi kita udah nyatakan sebelumnya bahwa sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kemudian muncul pertanyaan, apa prinsip-prinsipnya dalam menjalankan sistem politik demokrasi tersebut, demokrasi Pancasila tersebut? Yang pertama, ini ada 6 hal ya. 6 hal ini kayaknya perlu dihafal juga nanti biar bisa jadi bahan untuk pemahaman tingkat lanjut atau higher order thinking skill dalam penyelesaian soal-soal tes wawasan kebangsaan. Yang pertama, negara berdasarkan atas hukum. Jadi panglimanya itu hukum, bukan politik. Yang kedua, pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi kelembagaan, langkah-langkah yang diambil itu harus berselaras atau tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Yang ketiga, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Jadi kita tidak menganut paham liberalisme di mana liberalisme mutlak ya, di mana setiap individu tuh bebas melakukan apa aja. Enggak bisa begitu. Kita bebas melakukan hal-hal selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif atau norma-norma yang ada di lingkungan kita atau di negara kita. Nomor 4, pemerintahan mayoritas. Nah, ini pemerintahan mayoritas ini adalah konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi itu sendiri memungkinkan adanya kelompok mayoritas menang dalam pemilu misalnya seperti itu ya. Yang kelima, pemilu yang bebas. Nah, pemilu itu harus bebas. Di beberapa nomenklatur ditambah dengan kalimat jurdil, jujur dan adil. Ada juga namanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah ini, tetapi yang paling pokok adalah pemilu itu bebas ya. Nomor 6, parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Nah, tidak pernah ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia parpol itu cuma satu ya, setelah merdeka tentunya ya. Ada yang 3, yang paling sedikit 3 di zaman Orde Baru, selebihnya banyak sekali, ada 48 tahun 99, kemudian tereduksi berkurang ya, sehingga akhirnya ada beberapa belasan gitu ya, belasan partai politik termasuk partai politik lokal yang ada di Aceh. Nah, sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponennya tidak berjalan atau ditiadakan. Paham ya? Kita masuk ke
Next, materi berikutnya. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem politik Indonesia mengalami banyak sekali perubahan. Setelah ada amandemen 1945. Amandemen terakhir itu ada di tahun 2002. Ya, ada di fase pemerintahan periode pertama setelah reformasi, ya. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen. Sebelum amandemen ya. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Ini sebelum ada amandemen. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, ini masih tetap ya. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Undang-Undang 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nanti setelah amandemen itu ada beberapa yang berubah. Perhatikan. Ya, nanti diperhatikan. Lembaga legislatif itu di waktu sebelum amandemen ya terdiri dari MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Waktu itu ada lembaga tertinggi negara dan di dalamnya ada juga anggota DPR. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden yang menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden serta kabinet. Ada menteri-menteri punya departemen, ada yang tidak punya departemen, maksudnya non departemen ya gitu. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada saat itu sebagai lembaga kehakiman tinggi bersama-sama dengan badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Perhatikan ya nanti apa yang bedanya nih. Setelah amandemen, pertama nih, bentuk negara masih tetap kesatuan, ya. Masih tetap kesatuan dan berbentuk republik, masih sama nih poin yang pertama. Negara kesatuan berbentuk republik. Makanya ada istilah NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan itu adalah bentuk negara, sementara republik adalah bentuk pemerintahan. Jadi jangan keliru ya. Oke, presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Nah, itu pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung adalah pemilu tahun 2004 setelah reformasi ya maksudnya. Nah, presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen. Ya, karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dia tidak bertanggung jawab kepada MPR. Ya, dalam arti ini adalah dia langsung bertanggung jawab kepada rakyat dalam artian bahwa presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR pada sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Sebelum amandemen, presiden adalah mandatarisnya MPR. Nah, jadi tidak dapat mengubarkan parlemen. Presiden itu tidak bertanggung jawab pada parlemen dan juga tidak dapat membubarkan parlemen. DPA, nah Dewan Pertimbangan Agung, kalau kamu pernah baca Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu ada lembaga tinggi negara namanya DPA dan sekarang sudah ditiadakan ya, ditiadakan kelembagaan tersebut. Tapi kemudian dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Jadi bukan lembaga tinggi negara lagi yang sejajar dengan presiden tetapi langsung di bawah presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Meskipun pemerintah juga punya hak untuk mengusulkan undang-undang ya. Sistem politik Indonesia, ingat, sistem politik Indonesia terdiri dari 3 lembaga. Pertama eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Eksekutif berarti dia mengeksekusi hak wewenangnya ya. Ada presiden di sana dan jajaran-jajarannya. Sementara legislatif bicara soal fungsi legislasi atau membuat aturan-aturan kan. Sementara yudikatif, aturan-aturan tadi yang sudah dibuat itu ditegakkan. Jadi yang mengukur menimbang adalah lembaga yudikatif. Oke, next. Lembaga eksekutif di Indonesia itu mencakup tadi seperti yang saya sampaikan, mencakup ke lembaga kepresidenan. Ya, lembaga kepresidenan itu mencakup presiden, wakil presiden dan kabinet yang ada di dalamnya. Ada menteri-menteri. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh pemilih Indonesia dalam pemilihan umum, pemilihan presiden atau pilpres.
Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Jadi cuma bisa 2 kali masa jabatan. Ya, setelah itu sudah tidak bisa lagi menjabat dengan jabatan yang sama. Nah, yang kedua, lembaga legislatif di Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia itu yang pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik presiden. MPR ini sebenarnya adalah gabungan 2 organisasi ya, 2 kelembagaan yang lain pada saat ini. Ya, yang pertama adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan anggota partai politik, diusulkan oleh partai politik. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili masing-masing provinsi. Kalau di Amerika dia disebut sebagai senator di Amerika. Nah, MPR ini yang sering disebut dengan organisasi bicameral atau 2 rumah, 2 kamar. Itu tadi DPR dan MPR. Nah, yang kedua DPR. Ya, DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri dari anggotanya lebih dari 500 anggota ya. Itu berubah jumlahnya ya. Setiap periode pemilihan jumlahnya bisa berubah ya. Pernah ada jumlahnya 560 anggota. Kalau sekarang itu pemilihan pemilu terakhir di tahun 2019 jumlah anggotanya 575 dari 80 daerah pemilihan. Bertugas membentuk menyetujui undang-undang ya, ini legislasi. Yang kedua menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ini bicara soal budget ya, hak budget dan juga pengawasan. Jadi ada 3 fungsi dari legislasi, kemudian budget, yang ketiga adalah pengawasan. DPD yang kedua ya, lembaga berikutnya adalah DPD. Lembaga berikutnya adalah DPD. DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan khusus dengan daerah. Ya, dengan keberadaannya harapannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Jadi anggota DPD ini kan bukan mewakili partai politik. Dia mewakili masing-masing daerah. 30 lebih provinsi yang ada di Indonesia itu punya wakilnya masing-masing. Oke, yang berikutnya lembaga yudikatif di Indonesia. Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding atau kasasi juga nanti ya ujungnya. Ujungnya ada kasasi dan juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, ini paling bawah. Tahun 2003, sebuah mahkamah baru dibentuk namanya MK, Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani pengadilan umum, di pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Jadi kalau ngomongin pengadilan atau mahkamah itu semuanya ada di rumah Mahkamah Agung, kecuali fungsi-fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada satu lagi lembaga yudikatif yang tercatat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namanya Komisi Yudisial. Nah, bicara soal politik Indonesia, nggak lepas bagaimana sebenarnya perjuangan bangsa Indonesia atau founding father kita, presiden pertama, bersama dengan rekan-rekan beliau, Pak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama, dan Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia pertama. 2 nasionalis paling terkemuka ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ya. Bersama-sama dengan dipublikasikannya konstitusi yang pendek dan sementara ya. Kalau masih ingat materi yang sebelumnya bicara soal Pancasila, di mana Pancasila secara sah dan benar dinyatakan yaitu di konstitusi yang pendek tadi, di preambul, di pembukaan ya, itu dinyatakan di tanggal 18 Agustus ya, bicara soal Pancasila. Nanti kalau mau belajar bisa lihat di video mengenai Pancasila ya. Kemudian Belanda pada saat itu tuh berkeras untuk tidak mau melepaskan Indonesia karena sebuah koloni besar mereka di Asia Tenggara, menguntungkan, namun harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia akan merdeka. Di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Bedain ya. Kita memproklamirkan Indonesia merdeka 1945, sementara Belanda ngakuinya
1949. Itu pun dengan catatan ya, tidak termasuk wilayah barat dari Pulau Papua. Kita bicara soal sistem politik nggak terlepas dari sejarah Indonesia yang pernah menganut paham demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di Indonesia tahun 1950 ditandai oleh adanya instabilitas. Ya, ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai ideologi. Jadi ini bukan masalah politik praktis saja, tapi masalah ideologi. Situasi ini terlihat pada saat pemilihan umum tahun 1955. Ya, kalau ada pertanyaan, tahun berapakah pemilihan umum diselenggarakan pertama kali di Indonesia? Jawabannya 1955. Dan sampai hari ini dianggap sebagai sebuah pemilu yang paling jujur dan adil. Nah, ya. Pada saat itu ada dua partai Islam. Yang pertama Masyumi, yang kedua Nahdlatul Ulama atau NU. Pada saat itu NU menjadi sebuah partai politik, ya. Saat ini tidak lagi jadi ormas keagamaan, ya. NU telah memisahkan diri. Awalnya mereka bergabung, tapi memisahkan diri di tahun 1952. Nah, pada saat pemilu 1955, ya, Masyumi dapat 20,9, NU dapat 18,4%. Kemudian ada PNI meraih 20,3% suara. Sementara ada Partai Komunis Indonesia atau PKI punya suara 16,4%. Ini berarti nggak ada suara mayoritas ya. Rata-rata nih mirip ya, kayak dibagi 4 aja gitu ya. Nah, sehingga tidak ada partai yang betul-betul bisa menguasai pemerintahan. Sehingga dibentuklah sebuah kabinet di masa parlementer, dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antara berbagai aliran ideologi. Dari 1950 sampai 1959, kalau dihitung-hitung semua proses ini, paling tidak ada 7 kabinet yang memerintah secara bergantian. Sangat cepat sekali ya. Bayangin, dalam waktu 9 tahun, kurang lebih 9 tahun, 7 kali kabinet itu dibongkar pasang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia rekapitulasi dari hasil pemilu 1955. Yang pertama adalah Masyumi, yang kedua PNI, Partai Nasionalis Indonesia, kemudian NU Nahdlatul Ulama, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ya. Oke, kita masuk ke fase berikutnya. Setelah carut marutnya demokrasi parlemen, ya, kemudian masuk ke fase demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno. Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal itu telah menghambat perkembangan Indonesia karena ada perbedaan ideologis. Ini luar biasa sekali ya. Perbedaan-perbedaannya tidak di tataran praktis, tetapi ada di perbedaan-perbedaan ideologis. Solusi yang disampaikan Soekarno sebagai presiden pada saat itu mengembalikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat, ya, dan menurut beberapa pendapat itu ada tendensi untuk otoriter. Dengan cara ini ia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer yang tidak senang dengan perannya yang kecil ya pada saat itu dalam soal-soal politik hingga saat itu mendukung dengan perubahan orientasi ini. Jadi memang kalau bicara soal sejarah memang nanti banyak sekali pendapat-pendapat para ahli ya. Nah, kini kita cuma mencuplik hal-hal yang pokok yang tergambar pada saat itu. Intinya, sejarah memang pernah mencatat ada sistem politik Indonesia namanya demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya. Kudeta misterius Gerakan 30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965, itu terjadi pemberontakan yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia. Ini sebenarnya sebagai sebuah pergulatan yang sangat kuat dari 3 kelompok, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Sejarah mencatat ini bahwa ada perwira-perwira tinggi negara yang diculik kemudian dibunuh. Kalau masih ingat materi pembahasan Pancasila, kemudian di tanggal 1 Oktober itu ada pemulihan yang hari ini disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke, kita masuk setelah Presiden
Soekarno lengser, ya. Nanti kita mungkin bahas di materi khusus tentang sejarah Indonesia. Muncullah suatu new order atau orde baru di mana Bapak Presiden Soeharto menjadi pimpinan tertingginya. Ya, orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama 32 tahun. Orde baru menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya orde baru diawali dengan munculnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde baru berlangsung dari 1966 sampai 1998. Diakhiri di tahun 1998 tepatnya bulan Mei, ya, ditandai dengan ada suatu gerakan sosial yang besar namanya Gerakan Reformasi. Dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan munculnya praktik-praktik korupsi yang merajalela. Perubahan fokus ke Islam. Nah, ini ada yang menarik. Karena kekuatan-kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, terutama para pemimpin umum muslim dari organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dua organisasi yang amat sangat besar yang lahir jauh sebelum Republik ini lahir. Itu memiliki banyak ruang untuk mengkritik Soeharto pada saat itu. Ini termasuk ziarahnya Bapak Presiden Soeharto ke Mekah pada tahun 1991. Nah, akhirnya dalam suatu proses cooling down, ya, ada muncul penempatan para perwira yang lebih ramah Islam pada saat itu, ya, di pucuk-pucuk pimpinan militer, dan yang paling penting adalah adanya pendirian suatu organisasi yang namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, keanggotaannya mencakup pada para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan juga di dalamnya ada juga menteri-menteri kabinet. Ya, salah satu tokoh ISMI yang terkenal adalah almarhum Bapak Presiden Habibie. Nah, ini dia fase masa reformasi Indonesia, ya. Tahun 1998 Bapak Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Kemudian otomatis wakil presidennya menjadi presiden, ya. Pada saat itu wakil presiden beliau adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, ya, Bapak B.J. Habibie. Meskipun pemerintahan Pak B.J. Habibie itu terjadi setelah masa reformasi, namun perspektif masyarakat pada saat itu masih melihat Pak B.J. Habibie adalah perpanjangan tangannya pemerintahan masa Orde Baru, karena memang beliau adalah wakil presidennya Bapak Soeharto. Ada satu juga hal penting di masa Pak B.J. Habibie, yaitu adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Karena Pak B.J. Habibie pada saat itu memberikan sebuah keputusan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat di Timor Timur untuk menentukan referendum, yang akhirnya keputusan referendum itu adalah Timor Timur tidak lagi menjadi bagian Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pemilihan tahun 99. Nah, ini juga menarik. Dalam pemilihan umum 99, masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Dia milih parpol. Beda kayak sekarang. Karena tidak ada batasan untuk pembentukan partai-partai politik, akhirnya pada saat itu Indonesia punya 48 partai politik, luar biasa. Dari 3 ke 48, nambah berapa itu? Teman-teman semuanya, Sobat Konstanta, meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan, kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Akhirnya di tahun berikutnya, partai yang 48 tereduksi jadi lebih sedikit. Oke, hasil dari 1999, ya, itu partai politik pemenang pemilu pada saat itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pada saat itu dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun proses pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung, dilakukan di MPR. Ya, di MPR. Kemudian terbentuklah suatu poros politik baru, dan sejarah mencatat ada namanya Poros Tengah namanya. Gerakan ini didukung oleh banyak kelompok-kelompok reformis, ya, yang menjadi tokoh utamanya adalah Bapak Amin Rais yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MPR dan juga Ketua Partai Amanat Nasional, ya. Kemudian terpilihlah Bapak Abdurrahman Wahid sebagai presiden,
dan pemilihan berikutnya adalah Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Namun pada akhirnya ya, tidak lama berselang, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur akhirnya lengser dengan cara dimakzulkan, di impeachment. Ya, kemudian selesailah masa kepresidenan Bapak Abdurrahman Wahid. Siapa selanjutnya yang melanjutkan? Karena ini proses impeachment, logika umumnya dari logika Undang-Undang Dasar 1945, maka yang naik adalah wakil presidennya. Betul sekali, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, ya, karena Bapak Presiden Gus Dur lengser, turun di impeachment, maka Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden dan menjabat dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Oke, kita lanjut. Nah, masa kepresidenan SBY 2004-2014. Jadi ada yang menarik dari pemerintahannya Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung dengan pasangannya Bapak Yusuf Kala pada saat itu. Ya, sebelumnya Bapak SBY ini punya jabatan tertinggi adalah Letjen Bintang 3 Purnawirawan. Beliau adalah purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator ya, bidang politik dan keamanan Indonesia di masa Presiden Ibu Megawati. Dan ingat juga beliau adalah presiden pertama yang dipilih 2 kali. Ya, 2 kali setelah masa reformasi. Yang kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan masa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sering kita sebut dengan Bapak Jokowi. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo terpilih menjadi presiden yang sebelumnya beliau adalah Gubernur DKI Jakarta. Beliau berpasangan dengan Bapak Yusuf Kala yang sebelumnya pernah jadi wakil presiden Pak SBY di periode pertama. Jadi menarik ya. Jadi Pak Yusuf Kala ini pernah jadi wakil presiden dengan pasangan beliau sebagai presiden adalah Pak SBY di periode pertama. Namun di periode kedua kepemimpinan Pak SBY, Pak Yusuf Kala tidak lagi menjadi wakil presiden. Namun beliau jadi wakil presiden untuk kedua kalinya itu bersama dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di masa periode pertamanya Pak Jokowi. Saya rasa itulah sekelumit ya materi tentang sistem politik Indonesia yang saya rasa emang agak sulit kita jelaskan hanya dalam satu pertemuan. Dan harapan Bimbel Konstanta ya, video ini menjadi trigger buat kawan-kawan semua untuk mempelajari kembali materi tes wawasan kebangsaan terkait sistem politik Indonesia, sehingga pemahaman teman-teman semua itu bisa dipakai untuk menganalisa soal-soal HOTS tadi. Jadi higher order thinking skill ini agak sulit menurut saya, atau bahkan hampir tidak mungkin bisa dilakukan ya, menganalisa, memahami jika tidak ada pengetahuan dasar terhadap materi tersebut. Jadi materi-materi yang kami sampaikan ini adalah materi-materi pengetahuan dasarnya, sehingga nanti pada saat bertemu dengan soal-soal HOTS kita bisa memaknai soal-soal tersebut, memahami soal-soal tersebut, menganalisa soal-soal tersebut dengan pengetahuan dasar yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga tidak mengambil kesimpulan yang keliru. Teman-teman semua, saya rasa cukup sekian materinya. Kita akan masuk ke materi contoh-contoh soal. Flashcard ya, saya nggak akan lama-lama di sini. Oke. Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terkait budget, DPR itu bekerja sama dengan siapa? A. MPR, B. BPK, C. Presiden, D. KPI, atau Mahkamah Agung? Iya, jawabannya adalah Presiden. Ya, oke. Eksekutif ya. Jadi dalam melaksanakan fungsi anggaran atau budget, DPR kerjasamanya dengan Presiden untuk menyusun dan menetapkan. Yang ditetapkan apa? Undang-undang tentang APBN ya. Oke, lanjut. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun berapa? Ayo, TikTok. Iya betul, tahun 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Contoh soal berikutnya. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja di mana anggotanya terdiri dari
Pernah nih beliau pada masa demokrasi terpimpin ya. Setelah masa demokrasi parlemen itu ada demokrasi terpimpin. Pada saat itu Pak Presiden Soekarno itu bentuk kabinet terdiri dari apa tuh anggota-anggotanya? Ya betul ya, B. Fungsional dan profesional. Jadi demokrasi terpimpin merupakan era politik Indonesia akhirnya runtuh, akhirnya berakhir. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal bikin UUD dan kemudian dibubarkan dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya ada yang namanya Dewan Nasional. Anggotanya terdiri dari fungsional dan masyarakat ya. Jadi ada kelompok-kelompok profesional dan fungsional. Berikutnya, partisipasi politik pada era demokrasi terpimpin menekankan pada kegiatan yang bersifat seremonial. Ya, pada saat itu seremonial ya. Oke. Kemudian soal berikutnya yang terakhir. Ada yang kenal dengan wakil presiden kita yang pertama? Orang Minang, tokoh dari Young Sumatran Bond, nih ya, adalah Bapak Muhammad Hatta. Beliau dari Bukit Tinggi ya, dari Sumatera Barat dan menjadi tokoh utama Young Sumatra serta menjadi wakil presiden yang pertama. Oke semuanya, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah Sobat Konstanta berikan. Materi berikutnya adalah sistem pemerintah Indonesia. Nantikan ya video berikutnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Saran dan kritik sangat kami tunggu untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.